Shalom adik-adik di rumah. Shalom. Adik-adik di rumah apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat ya. Lalu gimana kabar Kakak Winnie? Kakak Winnie sangat sehat hari ini. Oke, baik adik-adik di rumah, kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu adik-adik di rumah silakan bangkit berdiri. Kita memuji dengan lagu pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita ulang lagu ini ya. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Baik adik-adik masih dalam keadaan berdiri, mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami puji dan kami sembah, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau beribadah kepadamu, kiranya Engkau memberkati ibadah ini, berikan kami hikmat kebijaksanaan supaya kami boleh beribadah dengan baik dan ibadah kami boleh diterima di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik adik-adik, kita akan menyanyi lagi satu pujian yang berkata dari terbit matahari. Masih dalam keadaan berdiri ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Baik adik-adik masih semangat berdiri ya.
Oke, masih dalam keadaan berdiri, kita mau menyanyi lagi satu pujian yang berkata cuip cuip pam pam. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Haleluya, oi puji Tuhan, oi haleluya, oi puji Tuhan. Amin. Kita yang dibenarkannya dalam iman, kita hidup di dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Pam 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 pam, cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Haleluya, oi puji Tuhan, oi haleluya, oi puji Tuhan. Amin. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita lipat persembahan kita baik-baik dan kita menyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak Gita. Untuk itu kita menyanyi Alkitab Buku Terindah. Hei kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Kepada Kak Gita dipersilakan. Selamat pagi adik-adik yang kasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, semua adik-adik boleh duduk yang manis. Semuanya duduk rapi, siapkan Alkitabnya. Dan kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelumnya adik-adik kita mau berdoa bersama-sama dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita tentang firman-Mu Tuhan. Berkati kami dari awal sampai selesainya firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh mendengar dengan baik dan kami boleh lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Berkati kakak Gita yang akan beritakan firman-Mu. Layakkan kami Tuhan, ampuni salah dosa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kakak Gita mau bercerita tentang seorang hakim dan seorang janda. Nah, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Nah, sekali lagi kakak Gita sampaikan pembacaan kita dari Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 dengan judul Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Nah, adik-adik yang kasih di dalam Tuhan, pada suatu hari Tuhan Yesus sedang bercerita atau berkata kepada murid-muridnya untuk supaya murid-muridnya ini tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Nah, Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya untuk selalu mau berdoa kepada Tuhan. Tidak jemu-jemu atau tidak bosan, tidak lelah. Tetapi Tuhan Yesus mau supaya murid-muridnya rajin dan tekun berdoa. Lalu Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan atau kisah tentang seorang hakim dan seorang janda. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kakak Gita akan mengajak kita menonton video bersama-sama. Untuk itu, mari kita nonton videonya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk selalu terus berdoa. Lalu Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan agar murid-muridnya tidak boleh mudah menyerah berdoa. Ada seorang hakim yang tidak benar karena hakim itu tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Tugas seorang hakim adalah membantu menyelesaikan masalah antara dua orang dengan adil dan benar. Di kota itu, ada seorang ibu janda atau tidak punya suami. Dia sedang mendapatkan masalah. Lalu ibu janda pergi minta tolong kepada hakim karena ada orang yang memusuhinya. Tetapi hakim itu menolak atau tidak mau membantu ibu janda itu. Hakim itu menyuruhnya pulang. Keesokan siangnya, ibu janda pergi kepada hakim untuk meminta pertolongan lagi. Tetapi hakim itu tetap menolak, tidak mau membantu ibu janda dan menyuruhnya pulang. Pada malam harinya, ibu janda itu pergi lagi kepada hakim dan hakim tetap menolak permintaan ibu janda itu. Kemudian besoknya siang malam dan setiap hari ibu janda itu pergi ke hakim dan hakim tetap menolaknya. Hakim yang tak benar ini merasa sangat terganggu karena didatangi bu janda setiap hari siang malam. Akhirnya, hakim memutuskan untuk membantu ibu janda agar ibu janda tidak mengganggu hakim lagi. Yesus berkata, hakim tak benar saja memberi pertolongan, apalagi Allah Bapa di surga. Karena itu teruslah berdoa.
Firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah adik-adik, gimana tadi setelah kita nonton videonya? Adik-adik bisa mengerti ya ceritanya, di mana ada dua tokoh. Tokoh yang pertama adalah hakim yang tidak benar. Dan yang kedua adalah seorang janda. Ada apa sih adik-adik tadi di ceritanya tentang hakim dan janda itu? Nah adik-adik yang kasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa ada seorang hakim yang ternyata tidak mengenal Tuhan. Dia tidak mengenal Tuhan dan juga tidak menghormati siapapun. Tidak sopan juga dan tidak suka menolong. Nah, itu tadi hakimnya ya yang sama-sama kita nonton. Lalu ada seorang janda. Jandanya ini, ibu janda ini adalah seorang yang pantang menyerah atau bersungguh-sungguh atau tidak jemu-jemu mendatangi hakim untuk meminta pertolongan. Nah, tadi di video dikatakan janda itu datang menemui hakim minta pertolongan pertama kali, lalu hakimnya tolong atau tidak adik-adik? Ternyata tidak, disuruh pulang. Kemudian janda datang lagi, ibu janda datang lagi untuk yang kedua kalinya. Ternyata hakimnya juga tetap tidak mau tolong. Tapi ibu janda tadi tidak jemu-jemu. Dia datang terus untuk meminta bantuan kepada hakim tersebut. Nah, lama-kelamaan hakimnya ini merasa, wah, kalau saya tidak menolong ibu ini, maka ibu ini akan datang terus. Lalu karena ibu yang tidak pantang menyerah ini, akhirnya bapak hakim ini mau menolong ibu itu, memberikan keadilan kepada ibu itu. Nah, seperti tadi Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya juga tidak jemu-jemu atau tidak menyerah atau selalu mau datang berdoa kepada Tuhan. Apapun situasinya, mau suka, mau duka, selalu mau datang berdoa kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan adik-adik di rumah? Apakah adik-adik juga selalu berdoa? Apakah adik-adik bosan-bosanan berdoa? Tadi firman Tuhan bilang supaya kita tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita punya Bapa yang sangat baik, punya Tuhan yang sangat baik, yang akan selalu menolong kita. Sedangkan hakim itu aja mau menolong ibu janda tadi. Apalagi Tuhan kita, Bapa kita, pasti dia mau dong menolong kita. Untuk itu dikatakan supaya kita selalu mau datang berdoa kepada Tuhan. Tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Harus selalu semangat meminta kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Bapa kita. Tuhan itu Tuhan yang Maha Kuasa. Pasti mampu dong menolong kita ya adik-adik. Nah, kalau adik-adik di rumah bangun pagi berdoa, terus mau makan berdoa, mau ke sekolah berdoa lagi, pulang dari sekolah berdoa lagi, mau makan lagi berdoa lagi, dan sebelum tidur berdoa lagi. Begitu lagi besok paginya bangun pagi berdoa lagi. Tuhan tidak jemu-jemu mendengarkan doa kita, malah Tuhan senang sekali kalau kita datang berdoa kepadanya. Apapun yang kita mau, kita minta di dalam doa kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti mau mendengarkan anaknya yang datang meminta pertolongan kepadanya. Oke adik-adik semua, kita harus rajin berdoa ya kepada Tuhan. Kalau hakim tadi aja mau menolong ibu janda, apalagi Tuhan kita pasti selalu mau menolong kita semua. Baiklah adik-adik yang kasih dalam Tuhan, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita mau
berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan bersama-sama. Biarlah kami Tuhan diberkati supaya boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu mau datang berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan selalu menjaga, melindungi kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik itu di rumah, di tempat bermain, maupun di sekolah. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, berikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat, kepandaian. Tuhan yang Maha Kasih, kami mau berdoa buat Papa dan Mama yang ada di rumah beserta keluarga kami. Tuhan Yesus berikan kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, damai sejahtera yang asalnya daripada-Mu. Kami mau berdoa buat Bapak Ibu guru kami di sekolah juga Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka. Kami berdoa juga Tuhan buat kakak-kakak pengasuh, kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati, melindungi mereka. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami berdoa buat mungkin teman-teman kami ada yang sakit Tuhan, kiranya Tuhan mau menyembuhkan mereka semua. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami juga sudah memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai dengan baik dan benar seturut kehendak-Mu. Inilah seru sembahyang kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kakak Gita mau kasih ayat hafalan ya. Boleh dicatat, boleh dengarkan kakak Gita bacakan ya. Dari Roma 12 ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, Roma 12 ayatnya yang ke-12. Kakak kita bacakan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kakak kita ulangi ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Baik, terima kasih untuk kakak Gita yang sudah membawakan kita kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang kita dengar boleh kita lakukan dan boleh kita jadikan pedoman dalam hidup dan kehidupan kita. Kita akan menutup ibadah kita, untuk itu kita menyanyi terima kasih Tuhan. Dipersilakan untuk berdiri adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
Mari kita tunduk kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami mulai dari awal hingga berakhirnya ibadah kami. Saat ini kami sudah selesai beribadah ya Tuhan, kiranya apa yang kami dengar boleh kami pahami, kami mengerti dan kami lakukan. Tuhan Yesus, terus jaga dan sertai kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik di rumah masih dalam keadaan berdiri, kita akan menutup dan mengakhiri serangkaian ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Mars Part. Aku anak sekolah minggu mau mengikut Yesus. Dia juru selamatku, Dia sang penebusku. Aku berjanji mengikut Dia, menjadi saksi di tengah dunia. Segenap hidupku, kata dan karya ku persembahkan kepadanya. Amin, amin. Baik adik-adik di rumah, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan shalom. Shalom. Sampai ketemu minggu depan.